Mosped, Muslim Daily Outfit. Kita memberikan selamat kepada orang-orang yang mereka punya keyakinan bahwasanya Nabi Isa itu adalah anak Tuhan. Maka seakan-akan kita memberikan kepada mereka ucapan selamat telah berbuat syirik kepada Allah. Semangat para generasi muda ini yang bergelora ini harus dibungkus dengan ilmu, dibangun di atas pondasi ilmu. Jadi dia inginkan perbaikan justru dengan cara yang salah, akhirnya memunculkan kerusakan yang lebih besar dari itu. Ya benar, Allah Ta'ala Maha Pengampun. Namun jangan ini dijadikan argumentasi untuk kita berbuat kesalahan. Mereka menjaga Allah Ta'ala ketika mereka di masa muda, Allah jaga mereka ketika mereka sudah tua. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Pemirsa Surah TV dan pemirsa Ngobrol Santai Bareng Ustaz dimanapun berada, alhamdulillahirrabbilalamin, pada kesempatan kali ini kembali kita bertemu dalam program Ngobrol Santai Bareng Ustadz. Yang mana tentunya pada kesempatan kali ini seperti biasanya kita akan mengupas berbagai hal tentang agama Islam dan tentunya erat kaitannya dengan pemuda. Pemirsa rahmati Allah Subhanahu wa taala, sama-sama kita ketahui bahwasanya puncak keistimewaan orang yang bertauhid itu adalah mereka diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk masuk ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa azab. Dan tentunya ini adalah keistimewaan yang luar biasa seandainya bisa kita dapatkan ya. Dan tentunya hal ini akan didapatkan bagi orang yang benar-benar membersihkan atau memurnikan tauhidnya. Di tengah berbagai tantangan di zaman saat ini, tentunya pemuda Islam sangat perlu mengetahui apa sih yang menjadi hal-hal penting harus mereka pertahankan atau mempertahankan tauhid mereka di tengah berbagai zaman fitnah yang melanda mereka pada kesempatan kali ini. Dengan berbagai perkembangan teknologi yang ada, memudahkan kita untuk menciptakan berbagai konten di media sosial, dan ini terkadang menyinggung masalah tauhid kita. Dan insya Allah pada kesempatan kali ini solusi akan kita temukan insya Allah dalam tema pada kesempatan kali ini, jaga tauhidmu, bersama Al-Ustadz Abu Yusuf Ahmad Ja'far LC Hafizahullah Ta'ala. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustaz? Ya, alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Insya Allah tema kita pada hari ini terkait dengan tauhid Ustaz. Jaga tauhidmu. Tentu sebagaimana mungkin yang telah Anda jelaskan di awal tadi Ustaz, bahwasanya tantangan sangat besar di hadapan mata para pemuda Islam pada zaman saat ini. Tentunya dengan berbagai fitnah yang ada, kita perlu mengenali bagaimana sih tauhid kita ya Ustaz. Kadar tauhid kita, kemudian apa sih hal-hal yang akan menurunkan kualitas tauhid kita Ustaz. Dan tentunya dengan berbagai pertanyaan-pertanyaan yang mungkin insya Allah akan saya tanyakan, semoga pemirsa Ngobrol Santai Bareng Ustadz dimanapun berada bisa menyimak dengan baik pada kesempatan kali ini. Nah, Ustadz, kita berangkat dari satu pertanyaan sederhana nih Ustadz. Apa sih Ustadz pengertian dari tauhid ini Ustadz, secara istilah dan juga secara syarahnya Ustadz? Nah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwata illa billah. Tentunya ya ini permasalahan tauhid ini bukan masalah main-main ya. Ini masalah besar ya. Dan dengan tauhid inilah ya kemudian kita diciptakan. Dengan tujuan agar kita mentauhidkan Allah, kemudian kita diciptakan. Ya, diutusnya Rasulullah ya, itu sebagai untuk menyerukan manusia agar bertauhid. Jadi secara bahasa tauhid itu dari kata wahhada yuwahhidu tauhidan. Ya, jadi masdarnya itu tauhid. Yaitu artinya menjadikan sesuatu itu satu.
menjadikan sesuatu itu satu. Ya. Oleh karena Allah berfirman, "Qul huwallahu ahad." Ya, katakan bahwa Allah itu satu. Ya. Jadi tauhid secara bahasa itu begitu. Orangnya disebut dengan muwahhid. Nah, itu namanya isim fa'il. Ya. Itu kalau satu orang. Kalau banyak muwahhidun, ya banyak orang yang bertauhid. Oleh karena ma'asyiral muslimin itu secara bahasa. Adapun secara istilah, dan ini disebutkan ya di beberapa macam kitab-kitab akidah, kitab tauhid dan yang lainnya, orang mendefinisikan secara istilah syar'inya adalah ifradullahi bil ibadah, ya, mengesahkan Allah di dalam ibadah kita, ya, itu makna tauhid. Jadi kita mengesahkan Allah, menjadikan Allah itu satu-satunya yang kita ibadahi, yang kita sembah, jadi bukan yang lain. Ya, bukan malaikat, bukan nabi. Jadi kita tidak nyembah malaikat, kita tidak nyembah nabi, kita tidak nyembah kiai apalagi ustadz, enggak. Jadi memang ini bukan masalah main-main ya. Ini urusannya itu antara surga dan neraka sih. Kalau urusan neraka sama surga ini kan tidak bisa main-main gitu. Iya, dengan sebab tauhid inilah kita diciptakan. Ya, kita harus mentauhidkan Allah. Allah berfirman dalam surat Az-Zariyat itu, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Ya, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Ya, para ulama tafsir mengatakan apa? Liyuwahidun, untuk mentauhidkan Allah. Ya, subhanallah, lihat. Kemudian dengan sebab tauhid ini diutus para rasul untuk menyampaikan kepada seluruh manusia agar senantiasa menjadi hamba-hamba yang bertauhid. Ya, menjauhi segala macam kesyirikan. Ya, karena memang kesyirikan itu kata Allah ya Azza wa Jalla, innasyirka ladulmun. Jadi lawan tauhid itu kan syirik. Nah. Ya, jadi setiap ada sesuatu kan ada lawannya. Ya, jadi lawan tauhid itu syirik. Ada lawan maksiat, yaitu berarti taat. Ya, amal soleh gitu ya. Ada lawan bid'ah, berarti sunnah. Ya, jadi ada lawannya begitu. Jadi kalau menurut ya pengertian tauhid, kalau menurut bahasa dari kata wahhada yuwahhidu tauhidan, ya, wa huwa muwahhidun. Ya, jadi wahhada itu kalau dalam bahasa kita artikan menjadikan satu. Ya, satu-satunya, menjadikan sesuatu itu satu-satunya. Ya, tauhid. Ya, jadi tauhid itu menjadikan sesuatu itu hanya satu itu saja. Ya, itu namanya tauhid. Sering kita bahasakan, diartikan yaitu menjadikan satu itu esa. Ya, esa. Ya. Jadi secara istilah ya para ulama mengatakan tauhid itu ya ifradullahi bil ibadah. Ya. Ada juga bi af'al, ya. Tergantung, karena tauhid ya sama para ulama untuk memudahkan kita memahami dibagi menjadi 3. Rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Ya, kalau rububiyah itu terkait dengan perbuatan Allah. Ya. Jadi kita harus meyakini bahwasanya hanya Allah satu-satunya yang melakukan itu. Di antaranya apa? Perbuatan Allah. Allah memberikan rezeki kepada kita. Ya, jadi tidak ada lagi yang memberi rezeki, hanya Allah. Kalau ada yang meyakini ada yang memberi rezeki selain Allah, ini bahaya. Ya, ini bahaya. Sangat-sangat bahaya. Di antara pengertian tauhid rububiyah itu yaitu Allah yang menciptakan kita. Ya. Jadi kita ini ya yang menciptakan ya Allah. Kalau ada orang yang meyakini ada pencipta lain, ya selain Allah, ini bahaya. Ya. Bahaya sekali, bisa jatuh ya, perkataan itu perkataan kufur, bisa jatuh ke dalam ya kekafiran, na'udzubillah. Nah, kemudian diantaranya yang termasuk perbuatan Allah ya azza adalah menghidupkan dan mematikan. Jadi kita hidup ya karena Allah, ya kita mati ya Allah sudah bergerak mati ya mati. Jadi itu yang bernama tauhid rububiyah. Ya, jadi kita beriman mengesahkan yang melakukan itu hanya Allah. Allah mengatur semesta alam. Jadi tidak ada yang mengatur semesta alam melainkan hanya Allah. Kita harus tahu itu. Ya, sehingga kita tidak main-main. Jadi tidak menyangka bahwasanya ada penguasa lain atau ada sekarang zaman-zaman apa? Ada apa kayak kartun gitu ya, film-film kartun itu kan digambarkan kalau ada energi lain gitu ya, yang ngasih energi. Nah, ini kan penyesatan akidah.
dewa-dewa. Nah. Ini enggak ada. Dalam Islam enggak ada. Itu semua kesyirikan. Nah, Makanya hati-hati nonton konten-konten walaupun kartun itu kalau muatannya ya, syirik ya bahaya. minta tolong sama boneka. Iya betul. Iya. Jadi dewa-dewa atau naudzubillah. Ya, hati-hati. Ya, digambarkan kan sekarang banyak itu. Nah. Ya bahkan di TV nasional kan sekarang ada tontonan-tontonan seperti itu atau mungkin sekarang sudah ada. Tapi sempat waktu itu kan ada ya untuk ya kita dewa-dewa ya. Naudzubillah. Ini kan enggak bagus. Kemudian ada tauhid uluhiyah, yaitu kita mengesahkan Allah pada ibadah. Dan inilah yang kemudian termasuk di antara pokok. Ya, pokok diutusnya Nabi kepada kita yang untuk mengajarkan bahwasanya ibadah itu hanya untuk Allah. Jadi untuk Allah. Bukan untuk yang lain. Jadi ibadah ini bukan untuk malaikat, bukan untuk Nabi, bukan untuk manusia, ya enggak, untuk Allah. Ya, kepada Allah. Allah sebenarnya tidak butuh ibadah kita yang butuh. Jadi ketika kita ibadah itu kita harus yakini bahwa kita ini yang butuh dengan ibadah kita. Ya adapun Allah tidak butuh. Ya Allah sudah punya semuanya, Allah yang menciptakan kita. Ya jadi bukan Allah butuh kepada ibadah kita. Jadi ketika kita sholat, ketika kita beribadah, melakukan amalan soleh itu ya hakikatnya kita sendirilah yang butuh. Kembali manfaatnya kepada kita, bukan kepada Allah tidak. Kemudian ada tauhid asma wa sifat. Jadi kita mengesahkan Allah di dalam asma wa sifat. Kita harus meyakini bahwasanya Allah itu memiliki nama-nama yang indah, nama dan sifat-sifat yang indah yang biasa kita kenal dengan asmaul husna. Ya. Jadi ini luar biasa. Ya. Dan memang karena banyak penyimpangan di sini. Ada orang yang ya suatu aliran itu tidak meyakini bahwasanya Allah ini punya sifat ini, ada yang begitu. Jadi maka ini penting. Ya penting untuk dibahas, untuk diingatkan karena memang ada orang yang kemudian menafikan ya, tahrif, mengubah-ubah ya atau bahkan takwil. Ya, ini bukan metode para ulama ya. Ya metode kita adalah isbat, ya menetapkan apa yang Allah tetapkan, apa yang Nabi tetapkan. Ya. Adapun takwil jika ada dalilnya maka itu boleh. Ya tapi kebanyakan takwil-takwil yang dilakukan oleh ya firqah-firqah yang menyimpang itu tidak ada dalilnya. Ya sesuai dengan hawa nafsu. Nah itulah ya jadi secara istilah dan secara syar'inya begitu. Masya Allah. Itu gambaran mudahnya lah. Masya Allah, dari pengertian saja sudah tidak sederhana ya Ustaz. Masya Allah penjabarannya. Ya panjang ya, makanya belajar tauhid itu tidak bisa sehari 2 hari. Masya Allah. Terus gitu sampai mati. Ini dari ngobrol santai bisa di ngobrol serius. Ya tapi kan dibawa dengan santai. Santai gitu. Ya Ustaz. Masya Allah. Kemudian Ustaz yang kedua nih Ustaz. Sekarang kan banyak kita yang melihat bahwasanya tauhid itu hanya dijadikan dalam tanda kutip sebagai slogan ya Ustaz. Baik itu bendera ataupun dijadikan sebagai stiker yang ditempel di mana-mana tanpa kita mengetahui apa sih makna tauhid itu. Nah, apakah memang tauhid ini zaman saat ini Ustaz melihat hanya dijadikan sebagai simbol dan slogan belaka, namun dan arti penting tauhid itu tidak dimunculkan atau orang yang menjadikan simbol ini tidak tahu apa arti penting tauhid itu Ustaz. Iya, jadi sekarang ini kan memang akhir zaman itu kan gitu ya, aneh-aneh gitu. Jadi yang lebih dipentingkan adalah apa? Simbolnya. Simbol. Apa? Tampilan luarnya gitu. Tapi yang sebenarnya paling penting adalah hakikat pengamalan kita, itu yang paling penting. Ya. Adapun simbol-simbol, tulisan-tulisan itu selama itu tidak bertentangan dengan syariat, itu sebenarnya tidak masalah. Tidak masalah. Iya. Asalkan ya kalau tulisan kalimat tauhid ya ditempatkan pada tempat yang layak. Nah, itu saja lah. Jangan kemudian nanti bikin baju tauhid gitu ya. Mau ke WC. Mau ke WC pula ya kan? Kan enggak bisa. Ya ini enggak adab gitu. Jadi esensinya itu kan bukan hanya itu gitu. Iya. Ya, apa istilahnya? Pentingnya itu bukan hanya itu. Tapi ada yang lebih pentingnya itu pengamalan kita, keyakinan kita, ya. Jadi sekarang ini bukan hanya sekedar orang itu kan kalau zaman-zaman sekarang kan kalau cuma ngaku kan pinter ya. Iya, mudah San. Ya bertauhid. Tapi betul nggak setelah diuji di lapangan itu betul nggak? Ya kalau secara penelitian diuji di lab itu betul nggak gitu ya? Kalau secara perusahaan itu diuji kelayakannya udah layak ya itu. Jadi harus sesuai dengan apa yang diucapkan. Jadi simbol sekarang banyak orang yang pakai simbol tauhid tapi
rata-rata kan enggak mengamalkan tauhid. Ya bayangkan itu bendera itu dibawa-bawa kemana, tapi subhanallah berbuat syirik, melakukan maksiat kepada Allah. Bayangkan. Kemudian dibuat apa? Bendera untuk menghadiri orkes dangdut misalnya. Na'udzubillah. Ini kan penghinaan. Ya, penghinaan. Tidak seharusnya di sana. Ya tidak seharusnya. Ya, tidak seharusnya. Oleh karena kemudian dibuat untuk apa? Hal-hal yang tidak disyariatkan, misal kayak demo. Masa dibawa demo itu di dalam syariat dilarang, nggak boleh. Ya, dibawa-bawa bendera seperti itu. Ya, ada namanya tauhid, ada namanya la ilaha illallah. Nah, ini kan mempermainkan. Hati-hati. Kita ya dalam akhir zaman ini memang terjadilah banyak keanehan-keanehan ya. Dan ini memang tanda-tanda kiamat ya. Akan ada orang-orang yang memang ya istilahnya sudah tidak jelas lah. Karena memang awalnya atau sumbernya sudah salah mereka, mengambil ilmunya sudah salah. Ya, oleh karena kata Nabi Muhammad SAW, inna min asratis sa'ah ayyul tamasal indal asagir. Di antara tanda kiamat itu mengambil ilmu dari al-asagir. Siapa al-asagir? Kata Abdullah bin Mubarak itu ahlul bid'ah. Ya. Jadi kalau ahlul bid'ah itu anti dengan tauhid. Ada memang suatu aliran memang anti dengan tauhid. Ya, jangankan simbol, ya esensinya pun anti dia. Jadi kalau sudah bicara tauhid itu panas ya. Iya. Ya karena banyak setannya. Alhamdulillah. Nah, Ustaz. Lanjut nih, Ustaz. Nah, kita mungkin memang banyak membahas tentang fenomena-fenomena zaman ini. Iya, karena berkaitan dengan anak ya. muda. Sekarang ini baik itu di YouTube maupun Instagram atau story ini, Ustaz. Iya, sering kita melihat bahwasanya ada satu konten. Di konten itu kita melihat bahwasanya berisi seseorang, mungkin dia penampakannya itu sedang berjalan itu, Ustaz. Kemudian diiringi dengan background musik sedih gitu, Ustaz. Kemudian suasana mendung, akan turun hujan gitu, Ustaz. Dan orang ini menengadah ke langit dan mengatakan, wahai langit, turunkanlah aku uang, turunkanlah aku jodoh, turunkanlah aku hujan. Hal ini mungkin bagaimana, Ustaz, setelah memandang ini, Ustaz? Karena kita melihat sebagaimana yang Ustaz katakan tadi di awal bahwasanya kita itu meminta hanya kepada Allah ya, Ustaz ya. Nah, apakah ini pantas dijadikan sebagai konten untuk baik itu untuk mendapatkan uang ataupun hanya jadi bahan bercandaan, Ustaz? Nah, memang sekarang ini kan zaman orang itu pengen viral gitu ya. Apalagi sekarang kita ini kan bebas, mau ngomong apa saja sekarang bebas. Kita ini punya panggung gitu. Kalau dulu orang mau berbicara kan masih takut-takut gitu ya. Sekarang ini setiap orang punya akun pribadi. Iya. Bisa. Jadi mau ngomong apa aja terserah. Ya asalkan dia enggak punya malu. Ya terserah mau bikin konten ya apalah yang lucu-lucuan, mau bikin konten yang ya pokoknya asik-asikan, dan ini sekarang memang zamannya seperti itu gitu. Apalagi sekarang konten YouTube ya, yang mana di situ bisa kita meraih keuntungan. Iya, orang kalau sudah urusan duit itu kan ya, apalagi kalau orang tidak punya ilmu, ya mau haram mau hal ya tembus saja, maksudnya loss saja gitu ya. Di istilahnya nggak peduli dia. Iya. Ya. Yang penting pemasukan ada ya. Yang penting dapat duit, dapat piti, ya kan, dapat uang gitu. Itu yang penting sekarang ini. Nah, itu yang fenomena zaman sekarang ini begitu. Nah, kemudian bikin konten apalagi yang syarat dengan menyelisih syariat. Nah, ini kan bahaya. Kalau konten yang tidak menyelisih syariat silakan, mau konten jualan, konten iklan, asalkan tidak menyelisih syariat silakan. Ya, itu urusan dunia. Tapi kalau sudah otak-atik syariat, kalau sudah menghina, mengolok, ini bahaya, hati-hati. Apalagi tadi ya dikatakan minta ke langit. Ini kan konten kesyirikan. Ya walaupun bercanda, ini tidak boleh. Ya masuk ke dalam istihza biddin. Ya. Oleh karena para ulama mengatakan, dan ini masuk dalam pembatal keislaman. Kalau dia mengaku Islam, hati-hati. Ya, hati-hati bisa masuk ke dalam pembatal keislaman. Termasuk ya. Termasuk. Nah, itu kan oleh Syekh Muhammad Abdul Wahab dalam kitab beliau Nawaqidul Islam. Ya, al-istihza. Ya, man istahza'a ya fiddin gitu. Barang siapa yang mengolok-olok agama itu. Ya.
Walaupun dia cuma mungkin kontennya bercanda. Sekarang ini kan gitu. Iya. Nggak boleh kita bercanda itu ada batasnya. Boleh kita bercanda tapi ada aturannya. Aturan mainnya itu ada gitu. Jangan kepapas, kemudian berbohong, kemudian pengen diketawain, kemudian mengolok-olok syariat. Ini kan naudzubillah gitu ya. Apalagi ada backsound yang lain sebagainya itu. Nah, konten seperti ini minta kepada langit itu konten kesyirikan. Nah. Ya, kita minta itu hanya kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita nyembah itu hanya kepada Allah, minta tolong itu hanya kepada Allah. Nah. Iya. Karena kan komen ini Ustaz, yang mungkin ketika Ustaz menyampaikan ini ada orang lihat, lah ini kan cuma bercandaan. Nah, gitu itulah kan. makanya. Kok dianggap serius sekali gitu. Bercanda itu, Mas, itu boleh, Mas, tapi ada aturannya, etika. Iya, etika, ada etika. Kita ini ya sudah diajarkan loh sejak kecil kan. Ya, kita harus memiliki budi pekerti, tata keramah. Ini urusannya dengan Allah loh. Ya, jadi bukan main-main. Kalau antum bercanda tapi tidak ngungkit-ngungkit urusan agama, ya silakan, asalkan ya memang itu tidak terlarang dalam syariat. Ya, jadi kalau tapi sudah nyenggol-nyenggol, sudah menyentuh ranah-ranah syariat, apalagi ranah-ranah kesyirikan, akidah bertentangan dengan tauhid, ya ini tidak boleh. Kita harus tegur, kita harus amar ma'ruf nahi munkar. Dengan konten seperti ini semoga ini tersampaikan kepada mereka. Ya, ini yang kita inginkan gitu, agar mereka ini bisa sadar. Kita kan pengennya kebaikan semua. Ya, kita pengennya kebaikan, saling menasihati. Jadi tidak boleh. Jadi Rasulullah SAW itu mengajarkan dulu kepada sahabatnya itu Abdullah bin Abbas ketika boncengan. Jadi momen-momen kita menasihati itu kata para ulama tarbiyah, ulama pendidikan itu ada momen-momennya. Biar nasihat kita itu bisa mengena gitu. Tersampaikan di antaranya yang dicontohkan oleh Nabi itu ketika kita berboncengan di kendaraan atau kita di mobil, itu kita bisa ngobrol. Kasih nasihat itu biasanya masuk itu. Ya, seperti beliau memberikan nasihat kepada Abdullah bin Abbas itu, ya, idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kalian memang minta tolong, ya minta tolong kepada Allah. Ya, wa idza sa'alta fas'alillah. Kalau minta sesuatu, apa saja minta sesuatu, minta kepada Allah. Ya. Karena Allah itu kan maha memberi, maha segalanya, maha bisa, ya, maha ala kulli syai'in qadir. Maha mampu segala sesuatu. Ya, jadi itu kan menanamkan tauhid sejak dini. Makanya ini kan bagus. Ya, kita ajarkan kepada anak kita. Anak kita ini sekarang kita ajarin, nak, kira-kira siapa yang menciptakan pohon? Ya, kita ajari Allah, nak. Iya, sehingga anak kita sudah tahu sejak dini sudah mengenal Allah. Ya, jadi kita ketika jalan-jalan, nak, tahu nggak langit itu siapa yang menciptakan? Siapa bi? Allah. Iya, tahu nggak kenapa kok daun-daun itu bisa bergerak? Siapa yang menggerakkan, nak, kira-kira? Kita kasih tahu Allah, nak. Jadi anak kita tuh dari sejak dini itu sudah mengenal tauhid. Jadi begitu ya ajaran-ajaran tauhid. Jadi nggak boleh itu minta kepada langit. Langit kan makhluk. Ya, langit itu makhluk. Beda lagi kalau lafadznya ditambahi Rabbus samawat. Ya, pemilik langit. Itu boleh. Saya minta kepada pemilik langit, minta jodoh, minta hujan, itu boleh. Tapi kalau minta kepada langit itu sendiri, langit bisa apa? Langit itu bisa sesuatu karena perintah dari Allah. Karena Allah yang berkehendak, bukan dengan sendirinya itu. Bukan minta rezeki malah dikasih murka. Itu betul. Ya, kalaupun kita dapat rezeki setelah kita melakukan konten itu, dapat rezeki misalnya, terbukti kaya gitu. Itu hakikatnya itu bukan rezeki. Tapi itu adalah istidraj. Ya, itu adalah ururan. Ya. Diulur sama Allah, kasih. Itu bukan nikmat tapi musibah. Masya Allah. Ya. Ini luar biasa, tentunya harus kita bahas, Ustaz, ya. Iya, harus kita sampaikan kepada umat, ya, agar umat sekarang kan apalagi anak-anak muda ini kan, anak muda ini sekarang udah zamannya gadget. Makanya orang di Indonesia ini, kemarin saya baca datanya, yang memanfaatkan media sosial ini untuk interaksi sehari-hari itu dari penduduk Indonesia itu sudah ya mencapai, kan penduduk Indonesia sekarang 250 lebih ya, 250 juta lebih yang sudah memakai media sosial itu hampir 200 juta. Iya, sekitar 170 juta lebih. Itu kan sasaran yang
luar biasa. Iya, iya. Makanya kita gunakan konten-konten ini yang baik, Nah, ya untuk menyasar mereka itu. Ya, subhanallah. Makanya kita harus perhatian kepada hal-hal yang seperti ini. Ya, ini bagus sih. Ya, kita ingatkan mereka kaum muslimin. Apalagi yang nonton nanti para pemuda, ya tontonlah. Ya, jangan sampai antum tonton konten-konten yang tidak benar itu. Kita tonton itu konten-konten yang mendidik. Ya, mendidik, kemudian membekas di hati. Bukan hanya untuk cuma pengen ketawa apa dan sebagainya. sekedar untuk hiburan. Hiburan gitu. apa segala macam. Nah, kita kan melihat memang saat konten kreator ini dominasinya adalah pemuda. Ustaz. Iya, saya. Tentu kita perlu memberikan pencerahan atau mungkin dari Ustaz nasihatnya Ustaz. Bagaimana kita itu menjadikan pemuda Islam ini melek akan tauhid, Ustaz. Sehingga ilmu tentang tauhid itu bisa menjadi filter mereka dalam berkarya, Ustaz. Kan tidak harus membuat konten seperti itu untuk eksis ya, Ustaz. Nah, biasanya kalau di pemuda ini ya, pemuda ini kan kalau langsung diajak ngaji itu kan nggak bisa biasanya. Nah, iya. Maksudnya anti itu. Iya. Masuk ke masjid aja takut sebagian ya. Tapi alhamdulillah sekarang banyak pemuda yang sudah mau meramaikan masjid-masjid Allah untuk ngaji. Nah, itu bagus. Tapi kalau bagaimana kita menyasar pemuda-pemuda ini yang belum mau ke masjid? Bisa saja dengan aktivitas-aktivitas di luar masjid. Seperti misalnya kita daki gunung. Itu bisa kita ajarkan tauhid di sana. Masya Allah. Ya, tidaklah ada gunung sebesar ini kemudian kita bisa daki ini. Masa dia ada dengan sendirinya? Kan tidak mungkin. Pasti ada penciptanya. Itu kan nilai-nilai tauhid itu. Tauhid Ustaz. Iya. Kemudian, masya Allah, ketika kita di atas gunung kan kita bisa melihat banyak hal itu. Seluruh yang ada di bawah kita bisa lihat laut, kita bisa lihat rumah-rumah. Itu kan siapa kira-kira yang menggerakkan, mengatur itu semua kehidupan itu? Tidak ada yang lain kecuali Allah. Nah, Dari situlah, masuk itu konten-konten seperti itu. Jadi janganlah bikin konten-konten yang rusak. Jadi bikin konten lah seperti itu. Ini loh, ya. Kemudian kita misalnya jalan-jalan ke laut. Siapa yang kira-kira bikin air itu kemudian naik, kadang pasang, kadang surut? Itu siapa? Allah ya saja. Ya. Jadi di luar itu bisa kita kenalkan para pemuda itu dengan tauhid. Masya Allah. Misalnya dengan tentunya yang tidak bertentangan dengan syariat ya, seperti daki gunung, kita jalan-jalan ke laut ya, yang aman-aman dari godaan-godaan fitnah ya, yang yang jauh dari misalnya ikhtilat ya, campur baur dengan perempuan misalnya di pantai, jangan ya, kita lihat tempat-tempat yang memang sepi gitu ya. Baru kita bikin kayak semisal camping ya, itu kan anak muda itu lebih senang biasanya. Iya. Atau apalah anak-anak muda ini misalnya ya kita ajak olahraga, main bola, main voli. Dari situlah kemudian kita, apakah mungkin ya kita ini bisa bergerak kalau tidak ada yang mengatur diri kita, ya. Kemudian kalau bukanlah Allah SWT telah mengatur kita ini, bisa kemudian kita menendang, kita bisa ini. Seandainya kaki kita ini tidak ada satu atau tidak ada dua, bisakah kita menendang? Ya. Oleh karena itu poin-poin tauhid itu bisa masuk kepada dari hal-hal yang sederhana. Dari hal-hal yang sederhana. Jadi kita harus tahu bahwasanya di setiap hal itu ada pembelajaran. Kita sekarang melihat bunga, itu ada pembelajaran. Nah. Siapa yang menciptakan bunga? Siapa yang menggerakkan bunga? Siapa yang bisa menjadikan bunga itu tumbuh? Allah. Masya Allah. Ya. Baik, Ustaz. Mungkin pertanyaan terakhir Ustaz. Mungkin tentunya nasihat ya yang minta Ustaz untuk saudara-saudara kita para pemuda Islam dimanapun berada mungkin yang masih bergelut di bidang itu nih, Ustaz. Dalam artian sebagai seorang konten kreator, kemudian masih ada konten-kontennya itu yang baik itu yang dia membuat sendiri, konten yang bertentangan dengan agama Islam maupun dia yang repost gitu, Ustaz. Nah, mohon nasihatnya, Ustaz. Nah, jadi kita ketahui masyarakat muslim, semua yang kita lakukan ini kan nanti ada tanggung jawab. Jadi kita di dunia ini tidak sekedar kita berkarya terus nggak dipertanggungjawabkan dia, nanti ada setorannya. Maksudnya itu nanti ada nilainya. Konten kita ini nilai pahala atau nilainya dosa. Ya, ini yang harus kita pikirkan. Ya, kalau kita membuat konten, ya, lalu konten itu mengandung dosa, kemudian kita mati, ya, ditonton lagi banyak orang banyak mengikuti, itu bisa jadi dosa jariah. Hati-hati. Ini besar dosanya ini. Kita mati masih dapat dosa. Beda dengan kalau kita kontennya konten yang mengajak orang untuk kebaikan. Dakwah, syariat, ya.
atau konten-konten yang ada manfaatnya lah dari sisi pendidikan, dari sisi edukasi, dari sisi ada manfaatnya lah dari sisi dunia, nggak masalah. Ya, yang penting kebaikan. Itu kita akan mendapatkan pahala jariah. Masya Allah. Ya, dan itu yang akan kemudian kita panen nanti. Ya, jadi jangan berpikir setelah kita bikin konten terus mati selesai, enggak. Kan banyak yang begitu gitu. Ada value-nya, nilainya. Ada nilainya. Ada nilai nanti ditimbang oleh Allah. Jadi berpikirlah sebelum kita berkonten, sebelum kita membuat suatu konten, harus dipikirkan matang-matang. Apa akibat ke depan itu apa? Apakah konten ini sudah sesuai syariat, akan menimbulkan mudarat, akan berbuat dosa ataukah tidak? Itu kan harus dipikirkan. Nah, sama ketika orang berbicara. Ya. Maka Imam Syafi'i itu kan mengatakan idza arada atau man arada ayyatakallama falyanzur. Siapa orang yang mau berbicara, maka harusnya dilihat dulu. Yang dibicarakan itu ada manfaatnya, maka bicara. Ya, idza kana nafi'an falyatakallam. Silakan. Tapi idza kana ghairu dzalik, kalau seandainya konten tersebut tidak ada manfaatnya, pembicaraan kita ini tidak ada manfaatnya, maka tahan di sana. Tahan. Iya, karena itu adalah pengamalan dari hadis Nabi SAW. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Kalau kita beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, ya bagaimana beriman dengan hari akhir? Semua itu ada balasannya. Gaib, sesuatu yang gaib ya. Kita belum tahu. Kita nanti balasannya baik atau buruk kan kita belum tahu. Ya, tapi karena keimanan kita itulah yang mendorong kita agar berbicara yang baik atau minimal diam. Ya, itu yang harus kita perhatikan. Sehingga kita ini berpikir dulu gitu loh. Jangan kemudian kita ini asal-asal ya. Karena semuanya akan dimintai pertanggungjawabkan. Innas sam'a ya wal basara wal fuada kullu ulaika kana anu mas'ul. Ya, setiap pendengaran, penglihatan, hati kita semuanya akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang harus kemudian menjadi pengingat bagi kita ya, orang-orang yang di bidang media ya, yang kemudian sering bikin konten harus perhatikan ini. Ya, kalau kontennya itu bermanfaat, lanjutkan. Kalau itu tidak bermanfaat, penuh dengan maksiat, penuh dengan canda tawa yang itu dosa, segera tinggalkan, hapus, bertobat kepada Allah. Masya Allah. Jangan sampai itu menjadi dosa jariah kita. Nah, betapa banyak sekarang misalnya artis-artis membuka aurat kontennya, pamer, mati. Apa akibatnya? Masih ditonton nih. Apalagi ini figur, public figure, jadikan contoh. Orang-orang yang mencontoh keburukan ini dia akan mendapatkan dosa jariah. Ya, oleh karenanya itu yang harus kita perhatikan. Dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan man sanna fil islami sunnatan hasanah falahu ajru wa ajru man amila biha. Barang siapa yang membuat sesuatu hal yang baik dalam Islam, ya, yang tentunya sesuai dengan ajaran Islam, ya, maka dia akan mendapatkan pahala dan pahala orang yang mengerjakan. Jadi kita kasih contoh ini yang baik, orang mengerjakan. Kita buat konten yang baik, orang mengamalkan satu saja, itu kita dapat pahala. Masya Allah. Ya, bahkan ada orang yang kemudian dengan konten kita ini dapat hidayah. Itu kata Nabi Muhammad SAW, itu lebih baik daripada onta merah. Masya Allah. Kalau boleh mengatakan la ahdiyakallahu bika rajulan wahidan khairun laka min khumrin na'am. Ya, satu orang saja mendapatkan hidayah dari wasilah, dari obrolan kita, konten-konten kita yang bermanfaat. Ya, orang itu kemudian tobat, kembali kepada Allah. Ya, itu lebih baik daripada khumrun na'am. Antum tahu berapa harga khumrun na'am, onta merah? Wallahu a'lam. Di Saudi Arabia. Nah. Itu harganya kalau yang bagusnya itu 1 juta real. Masya Allah. Ya, seandainya 1 realnya 4.000, 4 miliar. 4 miliar. Kalau seandainya yang menonton ya konten kita ini cuma satu orang, dan dia mendapatkan manfaat, kemudian dia mau berubah dalam kehidupannya, satu orang saja, itu lebih baik dari 4 miliar. Kalau 10 orang gimana? Ya, kalau 100 orang gimana? Makanya anak-anak media, orang-orang ini harus semangat. Ya. Karena disinilah amalan soleh kita. Karena disinilah perjuangan kita. Inilah yang akan kita bawa nanti di akhirat. Ya, jadi yang dapat pahala itu bukan ustadznya saja yang ngomong, ya, bukan pembawa acara juga, tapi yang ngedit, yang nyuting, itu semua dapat pahala. Yang membuat konsep, yang kemudian yang jadi manajer, yang kemudian ngatur, itu semua dapat pahala. Ya, semua. Man dalla ala khairin kafaili. Ya, mereka kan semua
saling apa? Menunjukkan pada kebaikan, maka dia akan dapat orang-orang yang mengamalkan kebaikan itu. Karena kalau saya sendirian, masa saya nyuting sendiri ngedit sendiri kan lama, berat, ya. Ya kan butuh tim, butuh orang-orang yang kreatif, butuh orang-orang yang kemudian agar dakwah ini tersampaikan. Ya, sekarang ini kan luar biasa. Kalau seandainya kita bisa konten buat animasi, animasi itu dibuat yang bagus. Kemudian sasaran kita itu anak-anak kecil yang di kota-kota, itu kan sudah mainnya sudah TV, sudah YouTube. Nah, orang tertarik, masya Allah. Kita misalnya buat konten animasi doa seharian, itu kan luar biasa. Ada orang satu saja ngapalkan doa yang kita buat itu, dari konten itu. Itu jadi jariah bagi kita. Ya, oleh karenanya dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, idza matal insanu in qata'a anhu amaluhu illa min salasin. Kalau anak Adam itu wafat, ya semua amalan terputus kecuali 3 hal. Ya, sedekah jariyah. Ya, sedekah jariyah. Kalau kita punya harta, punya sesuatu yang bisa kita infakkan di jalan Allah, kita wakafkan, kita berikan. Ya, untuk dakwah di jalan Allah. Misalnya dari konteks kita membantulah beli alat-alatnya, kan ini butuh alat ya. Kita bikin konten kan butuh alat, ya kan? Alatnya bukan murah lagi, mahal, ya kan? Nah, ini orang yang punya kelebihan harta nyumbang. Ya, kan juga bukan alat saja, ada operasional, ya kan, untuk merawat, ya, untuk kemudian dan lain sebagainya, ya. Itu andilnya di situ, ya, itu menjadi sedekah jariyah. Kemudian au ilmin yuntafa'u bi, kita punya ilmu di bidang masing-masing. Ya, Ustadz menyampaikan dalil-dalil, ya ilmunya. Nah, kalau pembawa acara memandu, karena sesuai dengan ilmunya, ilmu komunikasi misalnya. Adapun yang tukang bagian editor, sesuai dengan ilmunya, ilmu multimedia. Jadi dapat pahala semuanya. Au ilmin yuntafa'u, ilmu yang bermanfaat. Kemudian yang berikutnya, awaladin solihin yad'ula, anak yang mendoakan kita. Itulah yang harus kemudian kita perhatikan bagi anak-anak muda yang tentunya yang sering bikin konten, bikinlah konten yang baik. Masya Allah, tentunya ya Ustaz, di tengah banyaknya bersemangatnya orang membuat konten yang banyak menyinggung agama Islam, kemudian syarat akan maksiat, tentu kita sebagai generasi muda harus lebih semangat lagi nih Ustaz, membuat konten-konten yang tentunya positif. Orang saja membuat konten buruk aja semangat, masa kita yang pahala loh, ini pahala boleh kalah ya Ustaz? Iya, nggak boleh kalah. Terlebih dalam pembahasan khusus ini terkait dengan akidah, karena itu akan berpengaruh terhadap dunia dan akhirat kita ya Ustaz ya. Masya Allah. Tapi Ustaz rahmatullah SWT, bisa ngobrol santai bareng Ustaz dimanapun berada. Alhamdulillah sangat banyak hal yang bisa kita dapatkan dari pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Berangkat dari berbagai kemudahan yang diberikan pada zaman ini, yakni dengan berkembangnya teknologi, kemudian akses untuk terkenal itu luar biasa terbuka, dan tentunya ilmu tentang akidah ini perlu untuk kita masuk ke dalam pikiran dan hati kita ya saudara, agar jangan sampai kita tidak bisa memfilter berbagai hal yang akan menyinggung akidah kita. Sehingga sebagaimana yang disebutkan oleh Ustadz tadi, itu akan berpengaruh terhadap Islam kita. Bisa jadi itu adalah salah satu sebab dari pembatal keislaman kita. Dan tentunya pemirsa ngobrol santai bareng Ustadz dimanapun berada, semoga pembahasan kita kali ini sangat bermanfaat bagi pemirsa dimanapun berada. Dan juga mudah-mudahan di episode selanjutnya kembali kita hendaknya bisa membahas berbagai hal tentang generasi muda di dalam agama yang kita cintai, ini agama Islam. Dan sekali lagi kita ucapkan jazakallahu khairan Ustaz atas kesempatan yang luar biasa ini Ustaz. Telah memberikan ilmu kepada kita semua. Dan pemirsa rahmatullah SWT, marilah kita akhiri episode kali ini dengan mengucapkan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.